Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdin Miftahul Ulum, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan perjalanan pendidikan nasional dari masa sebelum kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan. Pada masa kolonial sebelum kemerdekaan, pada saat ini VOC masih menjadi pemerintah Hindia Belanda. Sekolah yang pertama dibangun yaitu pada tahun 1607. Saat itu difokuskan pada penyebaran agama Protestan hingga pembelajaran hanya pada proses membaca, menulis, dan beribadah. Pada tahun 1816, pemerintahan kembali dipimpin oleh Nederland yang kemudian membuat semacam undang-undang. Pada undang-undang tersebut, pada tahun 1854 itu terdapat pasal tentang pendidikan yang menginisiasi para gubernur dan jenderal. Pemerintahan Hindia Belanda membuat kebijakan supaya anak-anak Eropa mendapatkan pendidikan. Dalam undang-undang tadi juga termuat pasal 128 yang mana dalam pasal tersebut termuat bahwa setiap gubernur diserahi tugas untuk mendirikan sekolah atau dapat memberikan pengajaran bagi anak-anak Indonesia. Namun hal tersebut tidak ada kejelasan. Hingga pada saat itu, ada beberapa bupati yang mendirikan sekolah-sekolah kabupaten. Akan tetapi, sekolah tersebut lebih berfokus kepada mendidik calon pegawai di lingkungan mereka atau di perusahaan-perusahaan milik Belanda. Pada tahun 1864, didirikan sekolah dengan nama Bumi Putra yang terdiri dari 3 kelas. Dan proses pembelajarannya itu hanya berfokus pada membaca, menulis, dan berhitung seperlunya. Di penghujung abad ke-19 terjadi wabah penyakit yang menular di Pulau Jawa. Belanda mengalami kesulitan. Maka saat itu didirikanlah sekolah Stopia untuk pendidikan dokter yang berasal dari kalangan pribumi. Dalam praktiknya, bahasa pengantar yang digunakan yaitu adalah bahasa Belanda. Pada tahun 1920, muncul kesadaran akan budaya dan politik di Indonesia. Sehingga pada tahun 1922 didirikan Taman Siswa di Yogyakarta yang diprakarsai oleh Suwardi Suryaningrat atau kita kenal Ki Hajar Dewantara. Dan kemudian diikuti dengan berdirinya perguruan-perguruan tinggi taman siswa lain di seluruh Indonesia, seperti di Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku. Pada perkembangannya, taman siswa ini sebagai bentuk perlawanan terhadap diskriminasi pendidikan oleh Belanda. Kemudian terdapat 3 semboyan yang terkenal dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarsa Singtulada, Ingmadia Mangunkarsa, dan Tutpuri Handayani. Kemudian, masa setelah kemerdekaan. Perkembangan pendidikan pada masa awal kemerdekaan, yang mana pada sistem pendidikannya mengacu pada Pancasila. Cita-cita bangsa yang ingin diwujudkan juga mengacu kepada Pancasila, serta dalam kebijakan Indonesia yang diterapkan pada pendidikan saat itu juga mengacu kepada Pancasila. Pada era kemerdekaan 1945 sampai 1950 telah terdapat beberapa jenjang pendidikan, diantaranya pendidikan rendah atau sekolah rakyat, pendidikan guru, pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan teknik, pendidikan tinggi Republik, dan pendidikan tingkat tinggi kedudukan Belanda. Pada era demokrasi liberal 1951 sampai 1959, pada saat itu pendidikan banyak dipengaruhi oleh kondisi politik bangsa. Pendidikan juga meneruskan sistem pendidikan pada sebelumnya, kemudian fokus memajukan bangsa melalui pendidikan Pancasila sebagai dasar negara
serta muncul sistem Among oleh Ki Hajar Dewantara. Adapun kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia yaitu pertama, Rencana Pembelajaran 1947 yang menekankan kepada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Kedua, Rencana Pembelajaran Terurai 1952 yang mana setiap pembelajaran harus memperhatikan isi pembelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, Rencana Pendidikan 1964. Hal ini difokuskan pada program Pancawardhana. Kemudian yang keempat, Kurikulum 1968. Pendidikan berfokus pada pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kemudian yang kelima, Kurikulum 1994, di mana pendidikan di sini berfokus pada pendekatan proses. Keenam, Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK pada tahun 2004. Kemudian yang ketujuh, ada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada tahun 2006. Kemudian yang kedelapan, ada Kurikulum 2013, serta yang terakhir yang sedang dikembangkan oleh pemerintah saat ini yaitu Kurikulum Merdeka. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa mendidik dan mengajar merupakan sebuah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Ki Hajar Dewantara juga memiliki keyakinan bahwa dalam menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci untuk mencapainya. Sekian yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.